Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi cerita sejarah atau novel sejarah. Bersama saya, Indri Anatia Permatasari. Apakah sama materi ini dengan materi yang ada pada pelajaran sejarah atau berbeda? Nah, jika berbeda, apa perbedaannya? Mari kita ikuti terus materi ini. Sebelumnya, perhatikan ilustrasi berikut. Gambar apakah ini? Iya, benar. Ini adalah gambar singkong. Singkong dapat diolah dengan berbagai jenis. Di antaranya ada singkong rebus, ada keripik singkong, ada combro, cenil, dan bolu singkong. Berdasarkan ilustrasi ini, maka kalian dapat menyimpulkan bahwa sebuah objek apabila diolah atau dikembangkan dengan cara yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Begitu pula dengan sejarah. Sejarah dapat dikembangkan dengan cara fiksi dan non-fiksi. Yuk, sebelumnya kita akan ketahui dulu apa definisi di antara keduanya, yaitu cerita atau novel sejarah dengan teks sejarah. Novel sejarah adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Teks ini ditekankan kepada kata mengolah. Artinya, kalian dapat membumbui cerita ini menjadi lebih menarik dan berimajinatif. Kemudian, teks sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Teks ini lebih menekankan kepada kata menjelaskan. Artinya, teks ini diceritakan apa adanya, tanpa bumbu-bumbu yang membuat cerita itu menjadi berimajinatif. Dengan demikian, berdasarkan definisi keduanya, dapat dikatakan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah novel sejarah atau cerita sejarah dengan teks sejarah, keduanya bersifat naratif, berpola kronologis, kausalitas, dan banyak menggunakan konjungsi temporal dan penyebaban. Sedangkan perbedaannya, novel sejarah atau cerita sejarah dengan teks sejarah, pada novel sejarah ditekankan pada ceritanya fakta yang dibumbui agar lebih menarik dan imajinatif. Rangkaian peristiwa bersifat hierarkis, maksudnya cerita disampaikan secara berjenjang atau bertahap, yaitu mulai dari lahir, muda, tua, sampai dengan meninggal. Kemudian, akhir cerita mungkin tidak ada kejelasan, diserahkan kepada pembacanya. Contoh dari cerita atau novel sejarah dapat kita temukan di antaranya ada Kapal Van der Wijk, Ronggeng Duku Faru, Damarwulan, Titanic. Kemudian teks sejarah. Teks sejarah ditekankan pada sejarahnya, fakta apa adanya, rangkaian peristiwa bersifat gradual, maksudnya
Peristiwa disampaikan sebagian-sebagian atau berangsur-angsur. Ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya. Contoh dari teks sejarah diantaranya buku ilmiah, buku sejarah, buku autobiografi atau biografi. Nah, setelah kalian mengetahui definisi keduanya, bagaimana dengan strukturnya? Apakah ada perbedaannya? Struktur novel sejarah terdiri dari 5. Yang pertama adalah judul, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan terakhir resolusi. Judul merupakan persoalan utama yang hendak diceritakan oleh pengarang. Orientasi, perkenalan, mulai dari latar dan tokohnya. Rangkaian peristiwa, pemaparan peristiwa yang dialami para tokohnya. Komplikasi, konflik-konflik yang akhirnya mencapai puncak. Resolusi, pengarang mendeskripsikan nasib akhir pada tokoh atau menyerahkan akhir tokoh pada pembacanya. Sedangkan struktur teks sejarah hanya ada 3. Yang pertama, orientasi, kedua, urutan peristiwa, ketiga, reorientasi. Orientasi, informasi tentang situasi cerita sejarah atau latar belakang sejarah. Urutan peristiwa, rekaman peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Terakhir, reorientasi adalah menghadirkan kembali peristiwa sejarah tersebut pada masa kini, dan ini sifatnya opsional, bisa ada atau bisa juga tidak disampaikan. Nah, itulah perbandingan antara teks sejarah dengan cerita atau novel sejarah. Kalian paham kan? Hari ini kita sudahi terlebih dahulu materi cerita atau novel sejarah. Kita akan lanjutkan pada waktu yang berbeda. Salam sehat dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.